Ngeri, saudara. Ya iyalah. Ya iya, nggak apa-apa. Bertobat. Jadi kalau orang Iya, biasa tobat orang nggak diterima. bertobat kok. Kalau Nabi bertobat Ya, diterima. seharusnya kalau Nabi mengambil istri orang, Kalau tetapi dia pesundal, mengaku bahwa dia telah berdosa. Pak, kalau pesundal Nah, Pak itu baru Rahab, Pak. kami kalau nggak bertobat, ya nggak diampuni. Kalau Rahab kenapa dia diselamatkan Tuhan? Kalau Rahab Hah? pesundal loh, Pak, dia bukan Nabi. Kenapa dia diselamatkan Tuhan? Diselamatkan dari mana? Saya nggak tahu. Dia dibenarkan oleh Nggak Tuhan. tahu, belum baca. Ash. Teman-teman perhatikan ya, orang Kristen ini adalah orang yang memijak-mijak hukum Taurat, tapi percaya bahwa kitab Taurat itu dari Tuhan kami loh. Kami mengimani loh Tuhan yang diperkenalkan dalam kitab Taurat. Tapi mereka meludahi hukum Taurat dengan mengatakan bahwa hukum Taurat itu hanya akan dilakukan oleh orang-orang. Sebentar. Hukum Taurat itu telah digenapi. Di mana tertulis? Hukum Taurat itu berakhir pada saat Yohanes Pembaptis. Tunggu. Aja di dalam Injil pada itu ada. saat Yohanes Pembaptis, hukum Taurat di tidak lagi sudah dijalankan. selesai hukum Taurat. Tidak dijalankan yang berlaku lagi. adalah perintah baru, perjanjian baru yang diberikan oleh Yesus Kristus. Berarti boleh membunuh kalau gitu. Ya kan tidak semua hukum Taurat yang semuanya hilang, telah diulangi kembali. Ini gimana? Ini nggak konsisten katanya. Kan ada kata-kata Yesus tidak boleh membunuh. Coba. Nggak usah membunuh. Yesus itu menyebutkan hukum Taurat atau hukum baru, jangan membunuh. Pokoknya segala sesuatu yang saya diulangi tanya, oleh Yesus hukum Taurat ini berlaku. sebenarnya Pak yang konsisten lah jadi laki-laki. Hukum Taurat ini sudah tidak berlaku lagi atau masih berlaku? Tidak berlaku. Berarti boleh membunuh, boleh membunuh orang ya? Yang terjadi. Tidak Salah bisa satu Yesus hukum, melarang membunuh. Yesus melarang berzina. Mana ajaran baru dari Yesus yang bukan kutipan hukum Taurat dilarang membunuh? Coba. Nah, Yesus berkata, Bapakmu adalah iblis. Sejak dulu adalah pembunuh. Karena Bapak itu artinya dia mengecam pembunuhan. Tahu konteks ayat Yesus itu? tidak mau karena saya hafal ayat itu. Yohanes pasal ke-8 nomor 37 sampai 40. Inti di situ ajaran Yesus berbicara, Yesus itu adalah jangan memfitnah Yesus. Yesus di situ sedang mengatakan bahwa orang Yahudi yang ingin membunuh dia itu bapaknya iblis. Maka sedangkan orang yang menginginkan kematian Yesus bapaknya iblis, apalagi orang seperti Kristen yang menikmati kematian Yesus lebih iblis daripada iblis. Saya tanya, hukum Taurat dibatalkan Yesus atau tidak? sendiri Jangan mengatakan, lari kemana-mana. aku harus mati. Tanya lagi, Yesus sendiri mengatakan, apakah hukum Taurat itu masih berlaku? Aku harus mati untuk menebus dosa, harus menebus dosa banyak orang. Mana dalilnya? Sendiri. Mana dalilnya? Ada. Mana? Saya nggak hafal. Yesus mengatakan bahwa aku harus mati. Saya nggak hafal, tapi banyak bicara. Yohanes Pembaptis bersaksi bahwa dia adalah anak domba Elohim. Iya, domba, yang menebus dosa umat manusia. Iya, domba. Ya itu sesuai dengan hukum. Sesuai dengan hukum yang telah ditetapkan oleh Tuhan. Kalau mengikuti kitab Yohanes, Yesus itu setara dengan tai lembu. Setara persis dengan orang dia menebus, menyelamatkan manusia dari hukuman dosa kok tai lembu. Lembu loh, kok nggak tahu. Tai lembu dan lembu juga menghapus dosa. Loh, kok menghujat? Kamu. Waduh, iyalah, penghinaan ini. Analogi itu kasar sekali kamu. Bukan analogi itu ayatmu. Nih, tai itu lembu. tertulis, Pak Peter. Kita nggak mungkin berani menarasikan itu kalau tidak tertulis, saudara. Semua itu tertulis. Ya, Iwan Villa yang di bawah, tap layar, bantu share dan posting ulangnya. Follow akun yang ada di atas. Waduh, bahaya nih Bapak ini. Keluaran pasal 29 nomor 14 nih. Baca situ Bible Anda. Bapak ini nggak punya Bible ya? Bapak ini sok-sokan ngajarin saya Bible. Saya nggak pegang. Nih. Bapak itu baca kitab Bapak biar Bapak tahu Yesus itu setara dengan tai lembu nih. Dalam kitab Keluaran pasal 29 nomor 14, tetapi daging lembu jantan itu, kulitnya dan kotorannya haruslah kau bakar habis dengan api di luar perkemahan, itulah korban penghapus dosa. Tuh. Yesus itu setara dengan tai lembu, penghapus dosa. Tumbal. Saya nggak pernah dengar itu. Saya nggak pernah dengar. Itu ayat tadi. Itu dalil. Itu dalil. Nggak Di tahu. Keluaran. Itu hanya belajar. Itu ayat dari mana? Itu di Keluaran. Saya nggak tahu. Ayat itu dibuat sama Iqbal barusan. Bapak ini dari tadi diberikan dalil. Dari tadi Bapak ini diberikan dalil, saya simak. Bapak ini selalu menolak gitu loh. Iya. Sedangkan Bapak tidak memahami apapun. Bapak tidak mengerti apapun tentang kristologi. Bapak tidak paham. Teologi Bapak tidak paham.
Saya nggak pernah dengar dari pendeta Saudara, kata begitu, Anda dan saya tidak pernah percaya. dengar. Begini. Anda tidak pernah dengar bukan berarti ayat itu tidak ada. Ketika teman-teman itu sudah membuktikan, kita ditonton 2.800 orang, Pak. Ini juga di-live-kan di YouTube. Tidak mungkin kita berani mendalilkan ketika kita tidak bisa membuktikan. Apa yang kita ditampilkan Itu di kan layar begini. Saudara, sebentar. Apa yang ditampilkan di layar tadi, ditampilkan di layar saat ini itu ditonton orang, dan itu harus kita pertanggungjawabkan, saudara. Tidak pernah Anda dengar, tidak pernah Anda lihat, itu bukan berarti tidak ada. Gitu loh. Ada ayat Ya, itu. begini. Gitu. Begini, itu kan kita nggak tahu. Makanya saya katakan, kita nggak bisa, saya nggak tahu konteksnya. Makanya itu, kami ngasih dikatakan penghapus tahu dosa itu untuk konteksnya siapa? itu, Pak kami kami yang ngasih tahu karena kami belajar. Konteks saya itu menceritakan tentang bagaimana solusi kalau orang-orang Bani Israel itu berdosa. Mereka tidak menumbalkan Tuhan, Pak. Mereka menumbalkan sapi, lembu. Nah, itu digantikan oleh Jangan-jangan semua Anda tidak tahu lembu juga dan kalau domba. Tuhan Anda rasis. Nggak tahu kalau Tuhan Anda rasis. Ya, Tahu itu dia. haknya Tuhan lah. Waduh. Loh, kok hak Haknya Tuhan? Menurut Anda, Nah, iyalah. apakah Tuhan yang rasis itu Tuhan yang pantas untuk disembah? Mendiskreditkan satu golongan hanya karena memuliakan satu bangsa? Meratakan satu golongan, satu kaum? Manusia dia yang ciptakan, hewan dia yang ciptakan. Tak bersalah dipukul rata. Tertulis dalam kitabmu. Alasannya kan ada. Itu adalah umat Sekarang yang saya tanya Anda. menghalangi rancangan Tuhan. Sekarang Umat saya yang tanya. menghalangi rancangan Tuhan. Iya, sekarang saya tanya. Ya, kita pakai logika ya. Mau membawa umat Oke, Israel. kita berbicara logis, saudara-saudara. Itu Kita berbicara logis. Iya, sebentar. Kenapa Anda Kalian takut? nggak mendengarkan suara saya. Bukan, saya mau mengkaji ayat ini. Dengarkan dulu dong penjelasan saya. Kapan saya bisa menjelaskannya? Astaga. Itu semua kalian Karena Anda berdusta, cerita. penyesatan. Saya tidak mungkin membiarkan penyesatan terjadi di tempat bilang saya saya. nggak tahu. Lo Anda Saya nggak berdusta. Kalau Yang saya Anda tidak katakan tahu, saya yang tidak memberitahu. tahu. Saya Anda tidak tahu. paham, saya memberi paham, Nah, gitu itu loh. bukan berdusta. Kalau saya bilang tidak tahu, bukan berdusta. Loh, tadi namanya. Anda menyangkal dengan apa itu? Anda bisa kenapa nggak? menyangkal? Bisa Saudara, nggak membedakan? Bisa Anda nggak mengatakan membedakan? tidak tahu. Begini Pak, sebentar Pak ya. Anda mengatakan Anda tidak tahu, tetapi Anda bilang itu menghalang-halangi. Loh, itu Anda tahu. Anda tahu dari mana itu? Menghalang apa yang dihalang? Macet kau kan? Mau berdusta kau. Yang mau kubahas ini Berdusta satu. apa? Yang mau saya bicarakan ini 1 Samuel 15 nomor 3. Ketika Tuhanmu memerintahkan Raja Saul untuk membantai bangsa Amalek itu yang mau kubahas. Disuruh Amalek kau itu pukul rata. menghalangi rancangan Tuhan. Nah itu kau tahu, Amalek tadi itu katanya nggak menghalangi tahu. rancangan Tuhan. Itu tahu, tadi katanya nggak tahu. Tadi katanya nggak tahu, sekarang tahu Amalek Apa itu. yang saya bilang tidak tahu tadi ayat yang dibacakan Iva tadi. Mulai lagi tentang loh. tai lembu. Anda ini berbicara dengan saya, Apa sih? saudara. Ini saya berbicara Loh, Tuhan Anda rasis. Kenapa Kalau Anda lari saya kemana-mana? berbicara, itu haknya Tuhan. Loh, kok hak Tuhan? Itu haknya Apakah Tuhan. Ketika Iya. Tuhan itu rasis, iya. Ketika Tuhan itu rasis, pantaskah Itu- Tuhan itu disembah? Tuhan menghabisi orang Amalek karena Amalek itu mau membunuh orang Israel. Di mana menghalangi dikatakan? umat Musa. Di mana dikatakan? Di mana dikatakan dia mau membunuh? Di mana tertulis? Mereka Nabi Musa membawa orang Israel kepada perjanjian. Berdusta kau, dibongkar ajaranmu kau tak Berdusta. terima karena menipu. 1 Samuel 15 nomor 3 itu jelas. Apa? Hanya karena orang Amalek. Sekarang saya tanya Anda, hanya karena bangsa Amalek menghalang-halangi bangsa Israel itu keluar dari Mesir, maka dia diajak. Pertanyaan Begini. saya, saudara, begini sebentar. Pertanyaan saya, yang dibunuh di situ, diratakan di situ, bukan cuma orang dewasa yang bisa berpikir, yang tak berpihak kepada Tuhan. Di situ ada anak kecil, anak-anak yang menyusu, kambing, lembu, domba, ayam, ikan, kucing, cacing, semua tak bersalah dibunuh juga. Apa ini? Ya itu hukum yang berlaku pada saat itu kan begitu. Tuhan Gimana? Anda bukan itu. Ya Tuhan Anda bukan Memang? itu. Ya iya. Tuhan Anda. Itu Tuhan saya. Tuhan Anda beriman? Tuhan Israel itu Tuhan saya. Anda beriman? Ya tapi dia penuh kasih. Apa? Apanya yang penuh Beriman kasih? kepada- Kalau hanya satu kasih apanya? Satu golongan aja dipukul rata hanya karena menghalang-halangi anak kecil tak bisa apa-apa, Pak. Tak bisa berpikir. Kan ada masa yang Anak makanya kecil kan masa tak kasih bisa karunia. berpikir. Anak kecil yang Yesus masih sudah menyusu. datang. Dibunuh semua, binasakan. Janganlah ada belas kasih bagimu. Ajaran kasih apa? Jangan ada belas kasih katanya.
Itu yang kau bilang Kalau Tuhan Maha mereka Kasih. tidak melakukan itu, Omong kosong kau ini bicara omong kosong dari tadi. orang Amalek itu Percuma. juga mau membunuh orang Israel. Mereka Sekarang menghalangi saya tanya, rancangan oke, Tuhan. kalau itu orang Amalek yang dewasa, yang bisa berpikir, yang bisa menentukan mana benar, mana salah, saya tak masalah. Apa salahnya anak kecil itu? Apakah anak kecil yang menyusu itu mau membunuh orang Israel juga? Nah, itu otoritas Tuhan. Saya nggak bisa menjawab. Nah, kalau begitu Alasannya susah. kenapa? Kalau Anda Iya. berbicara nih, saya tunjukkan dalil. Saya tunjukkan dalil ya, saudara ya. Jadi pergilah sekarang, kalahkanlah orang Amalek, tumpaslah segala yang ada padanya, dan janganlah ada belas kasihan kepadanya. Di mana di sini Tuhan yang Maha Kasih itu? Laki-laki katanya, perempuan, kanak-kanak maupun anak-anak yang menyusu, lembu, domba, keledai, tak bersalah, tak berotak, tak menyembah kepada Tuhan juga dibunuh. Di mana letak kemahadilan Tuhanmu? Mana? Ini bukan Tuhan yang Maha Adil, bukan Tuhan yang Maha Kasih. Rasis Tuhan Anda mendiskreditkan, membantai, menghabisi satu golongan hanya karena memuliakan satu bangsa yang tak jelas itu, Pak. Sekarang boleh saya kasih tanggapan? Silakan Anda menanggapi. Pakai data ya, pakai data. Bukan. Saya menanggapinya secara logika saya memahaminya. Kalau pakai logika, Boleh kamu udah nggak? congormu nggak ya nggak bisa. Pakai data. Ya sudah, kalau pakai data itu otoritas Tuhan karena tidak tertulis di dalam Alkitab, saya tidak bisa menjawab. Betul, Nggak karena bisa. kau Kristen imani saja. Walaupun pendeta bilang Tuhan Enggak. itu babi, kau imani Saya itu. beriman kepada saya, Tidak, bukan kau karena beriman pendeta, kepada apa yang karena dikatakan Yesus sama pendeta. Kristus. Kau tuhankan Tidak, aja pendetamu apa itu. yang dikatakan oleh Kau di dalam tuhankan. Injil. Kau Tuhanmu. Yesus Kristus adalah Tak ada, firman kau tak yang- punya Injil. Kitabmu bukan Injil, kitabmu Bible, kitabmu Biblos, kitabmu bukan Injil. Injil yang mana yang kau baca? Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang ditemukan pada abad keempat. Itu yang kau maksud. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes yang dituliskan setelah Yesus mati. Sedangkan kau diperintahkan untuk memberitakan Injil Yesus. Pertanyaan, Injil Yesus ada di mana? Tak punya Injil kau, angan-anganmu aja itu. Tak ada. Kau tak punya kitab, maling kau maling kitab Yahudi. Kitab tanah itu Torah, Nefim, Ketuvim itu kitab Yahudi. Kau malingi, kau tafsirkan seolah-olah itu menubuatkan tentang Tuhanmu. Tak ada itu, saudara. Tak ada. Bukan kitabmu itu. Tuhannya Abraham, Tuhannya Musa, Tuhannya Isa, Tuhannya Yakob. Itu tak berwujud manusia. Tuhanmu manusia, bercawat. Mana mungkin sama? Tak mungkin. Jelas. Bilangan 23 nomor 19 mengatakan, Allah bukanlah manusia sehingga ia menyesal, bukan pula anak manusia sehingga ia menangis. Itu Tuhan yang benar. Tuhan yang benar itu yang mengaku Tuhan di dalam Yesaya 43 nomor 11. Aku, katanya, akulah Tuhan dan tidak ada juru selamat selain daripada aku. Bukan Tuhan yang menjadi manusia lalu dipukul, ditombak, digantung sampai mati 3 hari 3 malam. Bukan. Tak sama Tuhanmu. Beda. Orang Yahudi mengatakan, ini saya kasih Anda data, saudara ya. Anda boleh cari literasinya di Google. Anda termute itu, Anda termute. Saya nggak dengar Anda ngomong apa, tapi simak perkataan saya. Kalau begitu ya saya turunlah. Kenapa Anda takut? Diskusi Tuh, sama kenapa? kalian. Kenapa Anda takut? Ya berdiskusi sama kalian percuma. Kalian yang Kenapa berkuasa Anda di takut? sini. Bukan Kalian saya yang akan berkuasa. mendengarkan omongan Bukan saya. tidak mendengarkan. Iya. Kalau yang Anda sampaikan Percuma. adalah penyesatan dan dusta, buat apa? Tidak ada penyesatan. Kau mau kabur, Itu kau semua ada takut. di dalam firman Tuhan. Kau orang Kristen Iya. yang tak bisa bertanggung jawab dengan apa yang kau imani. Kau ini contohnya, saudara. Kau ini. Apa aja? Iya, kau mau kabur nih. Kenapa kau mau yang kabur? dipermasalahkan yang iman Kristen itu kepada Yesus Kristus, sang firman Elohim yang menjadi manusia. Kenapa kalian singgung-singgung sampai ke sejarah-sejarah? Loh, kok sejarah? Apa? Itu bukan Maksudnya- sejarah, itu maksudnya kitab Yahudi. itu. Jelas, Ya, kitab itu. Alkitab kami itu kan bukan. Kan kau selalu itu bukan bilang sejarah. di dalam Itu perjanjian sejarah. lama telah dinubuatkan tentang Mesias, sampai tertulis di dalam kitab itu juga. Apa katanya? Ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di antara orang mati. Padahal Ya. tak tertulis, kena tipu kau. Yesaya 53. Yesaya 53 nomor berapa? Nomor 10. Nomor Saya 4, nggak nomor hafal. 5, nomor 6, nomor 7, nomor 8. Yesaya yang Baca aja mana? semua. Yesaya 53 nomor 10 itu tidak menubuatkan tentang Tuhanmu. Di situ dikatakan, Pak, di situ dikatakan, ia akan melihat keturunannya dan umurnya akan lanjut. Pertanyaan saya, kata keturunan itu merujuk kepada kata zera dalam bahasa Ibrani yang artinya benih keturunan atau spermatos dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Indonesia itu air mani. Sebentar. Artinya kata keturunan di situ merujuk kepada keturunan lahiriah, keturunan zohir, keturunan jasad, keturunan tubuh, paham?
keturunan jasmani. Pertanyaan saya, kapan Tuhanmu itu kawin, menaruh sperma ke dalam rahim seorang perempuan sehingga ia memiliki keturunan dan umurnya akan lanjut? Kapan? Buktikan kepada saya. Buktikan. Itu bukti kebangkitannya. Itu adalah di mana dikatakan di situ bukti? Adalah simbol bahwa dia akan bangkit kembali. Mana botol? Tak ada. Itu Tuhanmu berbohong. Ada tertulis demikian, tertulis di mana? Tertulis di buku Sidu. Di mana? Di majalah. Di mana tertulis? Nah, buktikan. Kalau ada tertulis demikian, Mesias harus mati dan bangkit di antara orang mati. Betul-betul tertulis seperti itu, Pak. Sesuai apa yang tertulis dalam kitab Anda di penggenapan nubuatan. Saya siap dibaptis, saya disaksikan 2.800 orang. Silakan. Itu tiga kebohongan paling besar Tuhanmu di dalam Bible itu. Kalau kamu mau tahu. Oke, saya akan cari ya. Carikan saya. Ya. Ya, carikan. Ya, saya turun dulu. Ya, sudah tolong keluarkan saya. Mau kemana Anda? Iyalah. Saya akan cari dulu di mana. Lu. Ya. Ini berapa orang dilawan saya ini? Berapa orang ini? Enggak, Bukan saya berapa orang. lawan. Ya. Silakan hanya Bapak satu cari orang, dulu. hanya satu orang umat Kristen biasa yang tidak teologi aja lawannya kayak begini banyak. Kita nggak berusaha ngelawan Bapak, Kalau Pak. diskusi Kita satu-satu ya. Pak, tak ada itu. tapi tadi itu Itulah, enggak kalau lawan diskusi Bapak. Enggak, itu. Enggak, dulu. Saya tidak Apa ini? berdiskusi dengan Bapak. Saya cuma membongkar bahwa ada orang-orang Kristen yang Udah, bahkan mereka tidak turunkan paham agamanya, tapi turunkan. berani Gimana? menjelaskan. Sudah, nggak usah kabur kau. Kalau sama yang lain kau bisa berputar. Sama saya sama Uniriva kena kau. Nggak akan kau kemana-mana, saudara. Asal kau tahu itu. Jadi jangan kalian merasa kami diskusi. Sorry ya, buat teman-teman Kristen tuh jangan NPD banget lagi nih loh ya. Diskusi itu ada dua, teman-teman. Kami berbagi ilmu, kami dapat ilmu. Ini dari tadi itu kami nggak diskusi. Saya aja nggak ngerasa diskusi. Saya ngerasa ngajarin orang-orang Kristen yang mereka itu sok tahu dengan agamanya, lalu menciarkan agamanya kepada kami umat Islam yang sudah belajar ini. Kami mempreteli dan supaya orang-orang menonton sadar betul kalau pentingnya belajar sebelum bicara. Kami mempreteli itu, kami ingin memprovokasi akal umat manusia agar belajar baik Islam dan Kristen. Kalian kalau tidak punya kapasitas, jangan bicara. Ketemu dengan orang-orang yang sudah belajar dan tahu celahnya di dalam kitab kalian, habis kalian. Jadi mohon maaf nih Bapak Peter, tuh kami nggak ngerasa diskusi. Saya nggak ngerasa diskusi dari tadi. Yang saya rasakan adalah gimana saya membongkar kebohongan dari kalian yang bicara ada datanya tapi nggak ada, ada datanya tapi nggak ada gitu loh. Ngomong kosong aja disampaikan. Iya, jadi gitu ya. Jadi jangan GR banget loh ya. Maaf ya. Saya tuh kalau diskusi itu nggak, bukan kelas kami, serius. Maaf, itu bukan bentuk kesombongan, tapi inilah bentuk kejujuran bahwa fakta. Kami orang belajar, Anda tidak itu. Faktanya seperti itu, saudara. Bahkan secara rendah, sorry ya, saya dan Iqbal ini belajar di kampus, walaupun Iqbal mungkin jurusannya bukan agama, setidaknya dia tahu metode pengambilan informasi, dia pasti tahu metodenya. Iyalah. Karena dia sudah pernah bikin skripsi. Artinya ketika dia menyampaikan sesuatu, yang golden itu adalah literatur, sumber dari pengetahuan kita, bukan pengetahuan kita. Karena pengetahuan itu bisa ditipu-tipu. Saya tahu loh ini, saya tahu loh ini, tahu nggak ada. Makanya metode klarifikasi dan konfirmasi dari kami tadi itu adalah metode yang apapun ilmunya, baik ilmu teologis, non teologis, tetap seperti itu metodenya. Dikonfirmasi informasinya datang dari mana. Makanya Iqbal dari tadi banyak bertanya, dari mana kau tahu, di mana tertulis, mana ayatnya. Kenapa kita seperti itu? Karena kita adalah apologet. Ya, apologet. Apologet atau kata apologia itu pertama sekali dipakai oleh Socrates waktu dia berdebat di pengadilan. Ya, jadi itu digunakan untuk bertanya jawab atau membantah. Nah, jadi teman-teman Kristen jangan GR ya. Kalau ngobrol dengan kami itu belum tentu diskusi namanya. Bisa jadi kami sedang mengkonfirmasi sebatas mana kalian layak bicara dengan kami atau tidak. Makanya yang pertama kali kami pertanyakan adalah kredibilitasmu. Tapi kemudian karena kalian adalah jemaat awam, sebenarnya kalian hanya bertanya aja bolehnya. Ini bukan bentuk kesombongan, tapi bentuk ketidakzoliman kami. Karena nanti kalau kalian paksakan menjawab dan kalian bubuk depan kami, jangan bilang kami zolim, karena kalian yang menginginkan hal itu. Ya, kalian yang menginginkan mempermalukan diri kalian depan kami, begitu. Ya, mohon dengan sangat berkali-kali saya himbau buat saudara-saudara Kristen, kalau tidak punya ilmu jangan paksa untuk menjelaskan. Kalian berhadapan dengan kami umat Islam yang belajar. Minimal kami mempelajari kitab kalian. Nah, kenapa kami bisa belajar kitab kalian tanpa metode-metode? Karena memang tidak ada metode spesifik dalam iman kalian. Karena kalian sendiri merasa sola scriptura gitu.
Cukup dengan berbahasa Indonesia yang baik saja kita ngerti kok, ya. Asal Iqbal ini pandai bisa nggak dia bedakan manusia dan Tuhan? Kalau udah bisa, berarti udah bisa dia membahas kitabnya orang lain gitu loh. Karena kitab kalian tuh modelnya terjemahan. Tapi mohon maaf kalau Al-Quran kami nggak bisa. Bahkan saya sendiri yang sudah masuk semester akhir di Prodi Penyiar Islam nggak boleh menafsir Al-Quran saya. Karena banyak ilmu. Pertama harus ngerti bahasa Arab dulu secara sastra juga. Kedua ilmu mantiknya harus kece juga. Ini kalau ilmu nggak ada berani-berani mentafsir kitab Al-Quran ya nggak masuk ya. Ya, Bible mah bisa. Oke, Tun. Dia cuma pengen promosi agamanya. Nah ini dek, kebutuhannya uang nanti nih. Buka kameramu Dinda, coba aku mau lihat mukamu dulu ini. Aku lihat kau viral di TikTok ini ya. Oke sebenarnya. Silakan. Justru dia pengen viral di TikTok dek, karena memang kebutuhannya memviralkan agamanya. Agama kolaborasi, sinkretisme dia. Agama campur-campur, Tuhannya juga Yesus ini. Dihajar aja dulu, nggak apa-apa ini. Coba deh, kau memuji-muji Yesus kulihat di Komal Edis. Iya, dia Tuhannya banyak ini. Tapi Nabi Muhammad bagi dia lebih rendah daripada imamnya. Tapi Yesus lebih tinggi dari imamnya. Jadi dia ini kayak imamnya ini siapa imamnya dia? Imamnya orang mana? Bukan orang Indonesia kayaknya. Siapa imammu Kitun? Bapaknya, dia manggil bapak loh, nama sama imamnya loh. Coba buka kameramu dulu deh, buka kamera. Dia kalau misalnya berak imamnya itu mau dia lo makan tainya itu sama kayak orang Syiah ini kayaknya. Ya coba buka kameramu dulu Kitun. Kau diskusi sama saya mau nggak? Iya, saya paling tidak suka dengan diskusi sama ini ya. Sorry saya sama aku juga nggak suka sama kau. Ih sorry ya, pede kali kau pikir aku layak diskusi sama kau, nggak layak. Kau pikir kau ini selebriti, iya, bocil kau pikir ini. Selebriti. Kami bukan diskusi dek. Kami di sini pengen lanjangin kau. Kok diskusi? Penting kali muka kau itu. Agama kau agama kolaborasi kok. Oke, terima kasih ya Allah sudah naikkan ya. Apa kabarnya hari ini? Semoga sehat selalu ya. Buruk semenjak kau kulihat ini Kitun. Karena kulihat kau di viral, kau menyesatkan orang terus setiap hari. Kenapa kau sesatkan orang? Oke, apa definisi sesat menurut kamu? Ya tersesat lah, jadi bodoh macam kau itu definisinya. Kayak kau inilah, kau sesat, kau mengkultuskan bapak-bapak yang nggak tahu apakah hobi tusbol pantat orang atau enggak. Kita nggak tahu father kau itu suka tusbol laki-laki. Kita nggak tahu. Bapaknya kan pader dia yang kemarin ulang tahun berapa itu, yang jenggot itu. Dia kan sembahannya tuh laki-laki ini loh si pader dia itu. Anaknya Cakra ini. Bukan, ini pader Kitun ya. Dia kalian tengok ya. Gitu? Dia sama persis kayak Paulus dipanggil bapak. Akulah bapak yang kena Injil keberitakan. Nah, ini pader ini nih. Itu nih. Nih, tengok kalian sembahannya nih ya. Sembahannya nih. Nah, nih pader Imam Mahdinya nih. Nah, ini. Ini bapak moyangnya nih. Ini bapak moyangnya nih. Bapak moyangnya anak ini. Kita nggak tahu bapak ini tukang tusbol pantat atau enggak, kita nggak tahu nih. Orang mana dia? Orang mana dia ini tuntun? Nggak tahu kita nih anak siapa ini orang ini. Nggak tahu kita. Orang mana itu? Padermu orang mana? Nah, tahu nggak namanya ini? Kata dia ya. Nih ya. Si Mahdinya ini ya kan, dia ini memang sudah emang lagi mempromosikan agamanya nih, agama ini. Namanya Ahmadi kedua dia tuh namanya Abah. Jadi manggilnya bapak sama persis ke Oten. Manggil bapak dia sama itunya. Al Sadi namanya. Nih ya. Sadi. Ya. Apa kau gitu? Si Mahdinya tinggal di Inggris, Dek. Kantor pusat agama Mahdinya ada. Ntar dulu. Dia nih Tuhannya siapa dia nih? Tuhanmu siapa Tun? Tuhannya Yesus lah. Coba Tuhannya tergantung dek. Tuhannya tergantung. Izin ngobrol sama dia nih ya. Iya lanjut lu. Ya Tuhanmu siapa dek? Iya Tuhanmu siapa dek? Saya tanya dulu. Oke kita diskusi ya. Maksudnya kita di sini ngobrol. Iya sebentar dulu. Iya ngobrol santai aja nggak apa-apa. Saya mau tanya dulu Tuhanmu itu siapa? Ya, Tuhanku, Tuhanmu sama, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala mengutus siapa? Mengutus Imam Al-Mahdi saat ini sebagai pemimpin. Udah gila kau nih. Di mana kau baca? Kau baca di mana itu? Oke, kalau saat ini aku ada penerus daripada Nabi Muhammad. Kalau kamu saat ini siapa? Siapa? Oh penerus Nabi Muhammad itu tertulis di mana? Belajar di mana kau Nabi Muhammad punya penerus sebagai rasul gitu, sebagai nabi?
sebagai imam. Imam Al-Mahdi itu pangkatnya imam ya. Hah? Sebentar, Kakak Rifa boleh ini dulu nggak, kalem gitu. Saya di sini tidak ingin bergaduh sebetulnya. Aku kalem kali loh, aku ketawa. Nggak level juga kalau kita bergaduh sama kau tuh Tun sebetulnya. Tun. Ku tutup muka Nama ini kau pakai aja stiker. Nama kau aja Kintun. Apa lawaknya? Kayak kau laki-laki atau perempuan deh? Tun, Kintun. Kau nih Tun, kau komplotannya Edis kau. Tunggu. Bal, kayaknya nih orang-orang yang kayaknya nih ya melegalkan lubang pantat. Jadi cari agama baru lah, gitu kan. Kalau Islam kan tidak melegalkan lubang pantat. Gak ku tengok gayanya kayak ini, ku tengok. Tobat kau Kitun, sadar kau Kitun. Neraka jahanam tempatmu deh. Saya belum bertanya nih. Izinkan saya dulu. Sebab dari tadi kamu yang bertanya kepada saya, boleh ya? Kenapa? Gayanya uten kali. Ingin bertanya. Kristen kali dia. Mungkin atau kepada hostnya saya ingin bertanya, apakah pegangan kamu saat ini umat Muslim itu benar berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Al-Quran dan hadis. Al-Quran dan hadis lah, tuh. Oke, adakah nomor hadisnya yang dapat diverifikasi? Kalau tidak ada berarti kau. Kemarin kan udah kasih kau. Saya tidak. Malam boleh. Iya kan aku kasih kau kemarin hadisnya. Aku tengok kan kau Sahih Bukhari. Sekarang aku tanya dulu apa definisi hadis? Enggak, kau kutanya apa definisi hadis? Ngerti hadis, nggak ngerti sunnah kan dia? Enggak, dia tahu. Cuman masalahnya orang-orang seperti Kitun ini munafik teman-teman. Dia ambil hadis yang menguntungkan dia buang hadis yang tidak menguntungkan dia. Nah, inilah kelakuannya dia ambil. Dia ini remik agama Syiah dengan agama Kristen, beremik agama Hindu, campur agama Yahudi. Kenapa? Orang ini tipikalnya sama kayak Amru bin Lu'ay. Sama tuh si pader-pader ini, bapak-bapak ini. Kalau di dalam agama, kalau dulu di kisah Bani Israel itu sama kayak Samiri lah, mencampur adukkan agama. Kalau zaman Kristennya itu Paulus. Mana jawaban kamu berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah? Jawabannya kau kemarin aku tunjukkan ayat dalilnya, hadisnya kemarin. Kau kayak gini, kau pikir cantik kau kayak gitu. Aku yang gini kok kau. Di kini di Komal ini ya, nggak ada lemah lembut itu adalah tanda orang pintar, enggak. Di sini tanda tai itu lembut loh, bau loh dek. Bahkan Yesus mengatakan justru penyesat itu bentuknya kayak serigala, kayak domba. Kau kayak gini apa? Kau pikir kan ini laki perempuan sih? Makanya aku tanya Bun, dia laki apa perempuan? Nggak tahu. Ini laki apa perempuan Tun? Tapi serius ini pertanyaan betul deh. Lanjut Bal, di sini mau maghrib nih, mau sholat dulu gak Bal? Mau sholat ini lagi datang bulan, lupa nih. Lanjut ya. Oke, terima kasih ya. Tapi terlalu halus kau kalau jadi laki-laki. Aku nggak mau berdiskusi sama kau Tun. Kurasa kau bukan levelku lah. Kau belajar aja lah. Loh, pertanyaanku saja belum dijawab. Udah, mana dalilnya kau punya imam itu? Siapa yang suruh kau mengikuti bapak kau yang itu tukang tusmul pantat? Mana dalilnya? Tunjuk dalil sama aku, bapak kau yang berjenggot itu, yang kau panggil bapak itu, ulang tahunnya kemarin yang kau rayakan itu, ya? Tunjuk dalilnya sama aku. Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak itu? Kitun. Boleh santai. Siapa yang nyuruh kau? Bisa santai nih, santai kok kayak gini. Santai kok kayak gini aku. Santai. Tinju kau itu nih. Kau banyak laki gitu loh. Kau bisa jadi laki-laki apa gimana? Banting kau ya. Kau tunjukkan sama kami dulu. Tunjuk sama aku siapa yang nyuruh kau ngikutin bapak-bapak itu. Karena siapa dia nggak sunat Uni, makanya dia begitu. Kalau dia sunat lebih jantan. Iya, jadi gini Bunda. Jadi diam kau diam. Jadi gini ya, fenomena yang kita lihat ini sama persis seperti dia bukan Ahmadiyah teman-temannya. Diam dulu kau. Ambil alih sama Uni aja, sama Mas Uni. Diam dulu, aku lagi ngomong. Sadarkan dulu dia, Uni, sadarkan. Enggak. Uni jijik orang kayak gini, Dek. Gini teman-teman ya, diam dulu. Udah aku kasih hadis kemarin Al-Quran dan Sunnah. Ya, jadi teman-teman perhatikan ya, orang-orang seperti ini, orang-orang yang sama persis seperti Paulus, ketika bertemu Yahudi ngaku Yahudi, diam, Kitun, bocil, kau tuh cuma pengen nama, udah viral kau, udah, ya viral kau bukan berarti kau diterima, tapi orang tahu kayak lakuan kau ya. Jadi teman-teman, orang ini persis seperti Paulus, ketemu Yahudi ngaku Yahudi, ketemu Kristen ngaku Kristen, ketemu Islam ngaku Islam. Kenapa? Kebutuhannya itu pengikut. Kebutuhannya itu pengikut, ujung-ujungnya uang nanti. Ujung-ujungnya nanti acara-acara lubang pantat nanti. Orang-orang kayak gini lah tipikalnya. Banyak dari zaman dulu di dalam Kristen. Diam dulu. Kau laporkan kantor polisi sana. Kau.
Kau sok cantik gitu loh. Itu sok cantik kayak gitu. Tolong jaga adabnya. Jaga adabnya. Adab kepada penyesat kayak kau tuh, adab kepada kau ditampar muka kau. Nah itu adabnya. Nggak perlu adab-adab. Gua kasihan sama Nggak orang usah. tua Orang nih. ini cuma pengen viewer, Ibal. Orang ini cuma pengen terkenal di TikTok. Karena semakin berkontroversi, semakin lama dia mempromosikan ajaran bapak berjenggot ini. Bapak berjenggot ini loh yang Mahdinya dari Inggris itu. Ajaran Mahdinya dari dari mana? Inggris. Ajaran dari mana itu? Ajaran campuran, cobalah dia nyampur Hindu, dicampur sama Kristen, dicampur sama Islam. Dia bawa Yesus, dia bawa, dan bahkan kata dia kurang ajarnya mulut laki-laki ini, anak ini, dia bilang bapaknya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad. Pala bapakmu itu botak. Iya, bapaknya itu bahkan ya, bapaknya itu lebih mulia daripada Nabi Muhammad kata dia. Nah, kenapa Kristen bertepuk tangan untuk dia? Karena dia menghujat Nabi Muhammad. Nah, ketika bertemu Kristen, dia bilang dia juga percaya kitab Matius. Dia percaya Matius. Dan saya udah kasih dalil kemarin sama dia. Dalil tentang mengikuti Al-Quran dan Sunnah. Itu dalil sahih itu. Jadi si Kitun ini mempromosikan ajaran campuran seperti Paulus yang mencampur ajaran Parisi dengan ajaran pagan. Si Kitun ini ngikutin gitu juga. Sama persis. Nggak Ini apa-apa, kalau- jadi gini ya. Kalau tanggung jawab nubuatannya kita. seperti dajjal-dajjal kecil ini ya, mirip Pak ya, dajjal-dajjal kecil. Kalau menurut aku sih, ya kalau aku menurutku ya udah termasuk yang besarnya lah ini. Soalnya kecil-kecil Besar. udah banyak dari dulu. Jadi memang teman-teman Nabi Muhammad itu, Rasulullah itu sudah berkata ya, umatku tidak akan bersepakat dengan kesesatan. Ajaran sempalan itu pasti akan muncul dengan membawa paham yang bertentangan dengan para jumhur ulama. Dia akan bertentangan dengan jumhur ulama nanti. Bahkan dia berani-beraninya baru baca satu buku aja, dia mengkritisi para ulama, padahal dia baru baca satu buku. Kriterianya sama persis seperti Kristen lah. Kristen itu kan yang baru muncul merasa lebih hebat. Kami lebih benar. Protestan sempalan dari Katolik. Jadi gitu guys ya. Intinya teman-teman, orang seperti ini tidak perlu diberikan tempat karena memang kebutuhannya adalah viral, Ibal. Semakin kita viralkan dia, semakin kita kasih tempat, semakin dia terkenal. Sama seperti Edis dulu. Dulu Edis kan yang bilang nggak usah lah Ustadz debat. Nah, tapi Ustadz kita memang dibuat debat sama dia kan. Akhirnya kan dia terkenal. Ya sudah, memang sunatullah berjalan begitu, mau diapain kan. Jadi Kitun ini penyembah manusia yang dipanggil bapak, sama persis kayak Oten ya. Kita nggak tahu itu bapaknya siapa itu. Nanti ada masanya kalau dia bawa Islam, MUI bisa turun tangan teman-teman ya. Tapi sejauh ini dia masih mencampur adukkan Hindu, dia campurkan. Orang Hindu pun akan marah nanti. Lihat aja. Dia bawa Hindu, tapi Kristen nggak marah karena Kristen memang kebutuhannya suka sinkretisme. Memang Kristen yang penting diterima di mana aja, yang penting nggak apa-apa. Hanya Kristen lah agama, kalau di remake dia nggak marah, nggak peduli dia, karena yang penting orang aku Yesus Tuhan dulu, udah clear. Kalau kita nggak bisa, perkara akidah kita keras. MUI akan turun tangan nanti, tenang aja. Bang Geser nih. Assalamualaikum Bang Geser. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada Joni. Gini, Pak, aku mau kasih tahu, Kitun sudah aku selidiki juga itu orang. Sebenarnya dia itu mempelajari buku 232, pencetusnya pada tahun 1974, 27 Oktober 1995. Buku Dia apa? ini termasuk Buku apa itu Bang? Buku apa Bang Geser? dia, orang tua dia anggota dari Ahmadiyah. Bukan. Dia bukan Muhammadiyah, Dek. Ini ajaran baru. Tuanya itu anggota Eli Eden. Iya, dia nih. Ini nama Mahdinya nih. Nih. Eli Eden itu yang mana? Eli Eden itu yang aku Tuhan. Ya. Eli Eden itu yang aku Tuhan itu kan? Nih. Tahu nggak ajarannya sama persis tuh. Bapaknya ini sama orang tuanya ini termasuk anggota. Iya, anggota bapaknya. Enggak, ini ajaran ini udah lama, Dek, cuman enggak ini aja. Kitab. Nih, namanya agama Mahdi nih. Nah, jadi ini dia. Aku udah tahu. Ini sebenarnya sama seperti aliran yang pernah aku temui sekitar 5 tahun lalu di Batam. Udah pernah tahu aku. Dia campur aduk Kristen dicampur Islam. Dia percaya kitab Matius. Dia percaya Allah, tapi dia merendahkan Nabi Muhammad karena kata dia yang sekarang itu punya otoritas Mahdinya dia.
Dulu di Batam itu Mila Ibrahim namanya kan, Mila Ibrahim. Dia masih percaya itu nih, bahwasanya bapaknya kan diangkat jadi imam dulu tuh di komunitas sekte Elia Eden. Jadi halunya sampai sekarang, gila. Drus kayaknya deh, kayak agama Drus di Lebanon. Ikutnya tuh nggak sikit loh nih. Muhammad dan keluarga Muhammad yang terpilih menjadi imam dan para mahdi. Itu siapa itu? Itu siapa itu orang tuanya? Ada deh, kalian aja yang baru tahu. Makanya Uni sebelum debat lintas agama, Uni udah ini internal Islam dulu. Tapi bagi Uni ini nggak masalah. Kenapa? Karena umat Islam itu kalau memang mereka yang tersesat berarti itu sunatullah. Karena Islam, makanya jangan bodoh. Kalau bodoh tersesatlah kau. Ini sebenarnya tuh buat umat Islam loh. Kalau kalian tidak belajar sama sekali tentang Islam, kalian akan ikut dengan orang-orang semacam ini, ya. Apa tahu nggak yang dipromosikan dia? Dipromosikan dia itu ajaran damai, sama persis seperti Paulus, mendamaikan agama satu dengan agama lain. Sinkretisme. Ini dia bapaknya nih, ini bapak sekitun, bukan bapak kandungnya ya, bapak ini sembah dia, Mahdinya dia nih. Nih si Mahdinya dia. Kalian pikir sedikit pengikutnya, banyak pengikutnya nih ya, tuh. Nah, lagian kapan pula yang katakan Sama Al-Mahdi kayak bahaya Uni ya, kayak bahaya, agama bahaya. Oh beda, kalau agama Bahai itu beda, dia udah ini. Kalau ini baru tuh, nama dia penerus. Dia bilang Mahdi ini penerus dari Kristus, penerus Yesus, penerus Muhammad. Apa nggak gila ini? Dia mengawinkan semua agama. Ada Hindunya juga. Nanti dia ambil unsur-unsur Hindu nih. Ini sinkretisme anak ini, pengikut sinkretisme anak ini. Ini laki-laki ini nih. Karena orang tuanya ya. Tuh, Unirifa apa istilahnya Unirifa? Maitreyanisme ya, kalau nggak salah. Yang mana? Maitreyanisme. Mereka ini Maitreyanisme. Ini bapak ini, laki-laki ini mengaku ditunjuk para nabi. Dia mengaku ditunjuk para nabi. Dia bernama Imam Mahdi. Kenapa dia mengaku Imam Mahdi? Karena dalam Islam Al-Quran jelas mengatakan bahwa Nabi Muhammad penutup para nabi kan. Yang ada itu kan kita siapa Pak Ahmadi kan. Nah jadi Imam Mahdi inilah yang diakui bahwa dia diutus sama nabi-nabi, termasuk diutus Yesus gitu loh. Jadi dia ngaku-ngaku diutus Yesus, sama kayak Paulus kelakuannya ini orang ini ya. Nah ciri-cirinya pakai sompak apa namanya, pakai sebo-sebo hitam, itulah ada warna putih nanti di kepalanya, itulah ciri-cirinya tuh kayak gitu-gitu. Kupluk hitam. Tuh ya, nama dia itu, tau nggak kalian? Dia bilang apa? Nama dia disebutkan sama Yesaya. Kata dia Yesaya menubuatkan dia. Ini ku dengarkan ya, biar kalian tahu lah. Kalian nggak? Tuh, dia penerus Muhammad, dia penerus Yesus. Akulah paus yang benar dan sah. Campurnya Katolik, campurnya Kristen, campurnya Islam. Nih ya. Akulah buktinya dari orang Kristen. Akulah anak orang-orang Muslim. Jadi dia ngaku pengikut penerusnya Yesus, penerusnya Nabi Muhammad. Dialah paus yang sejati. Nah, dan dia adalah orang-orang Kristen dan dari Yahudi, dari keturunan mama dia katanya. Akulah orang-orang East dari atau orang Timur melalui ayahku katanya. Ya. Dan bodohnya Kristen, tepuk tangan. Si Kristen penonton kita ini gobloknya minta ampun, agamanya dicampur sama agama orang. Tepuk tangan, haleluya, Kitun bersama kita, Roh Kudus bersama Kitun. Si Kitun mencampurkan aduk agama nih. Aku seperti Zulkarnain katanya. Akulah pewaris semua yang ada di antaranya. Aku lebih berpengetahuan dari paus manapun. Aku lebih berpengetahuan dari paus. Ini orang Katolik mana peduli kayak gini nih. Kalau orang Katolik lihat nih, harusnya mereka tahu nih si Kitun ini udah habis nih. Untung kau nggak hidup di zaman Katolik netralitas. Hah? Asli bego. Asli bego. Mereka nggak baca 2 Petrus 2 ayat 1. Udah tertera itu mereka itu OTN 2 Petrus 2 ayat 1 itu mereka. Cuman kalian tepuk tangan. Kita lanjut lagi nih. Enggak, ini agama si Kitun, biar kalian tahu agama si Kitun. Ngapain kasih tempat nih? Aku ditunjuk dengan nama Nabi. Namaku juga ada di lidah Yesaya yang menubuatkan hamba yang soleh. Dia mengaku dinubuatkan Yesaya. Woi, ini campuran penyesat-penyesat dari, jadi penyesat dari zaman dulu dicampur sama dia, semua diambil alih sama dia. Tuh dia pakai kitab Yesaya.
Dia tuh kan, dia Abdullah Imam Mahdi, dia juga penerus Kristus, dia lebih hebat daripada Paus. Anaknya si Kitun tadi. Nah, gitu. Inilah agama si Kitun itu. Kayak gini mau kalian benarkan. Kristen membenarkan itu. Kenapa? Kristen di TikTok ini tidak butuh ilmu pengetahuan. Yang dibutuhkannya siapapun yang pandai menghujat Nabi Muhammad punya Roh Kudus. Itu. Tuh, haleluya. Tuhan bersamamu. Karena memang seperti itu adanya. Dah ya. Jadi Uni kemarin Uni telanjang si Kitun itu. Dia mempertanyakan dalil tentang mengikuti sunnah dan Al-Quran. Uni kasih hadis sahih kemarin. Sampai sekarang nggak jawab sama dia. Udah teman-teman ya. Saran saya, ajaran-ajaran sesat seperti itu, ajaran-ajaran sempalan seperti itu, serahkan kepada pemerintah. Pemerintah kita tuh tidak akan tinggal diam juga kok. Ya, pemerintah kita atau masyarakat yang bertindak nanti. Masyarakat yang akan bertindak ya kalau aku tepuk tangan aja apapun yang terjadi ya, karena aku percaya sunnatullah. Semakin bodoh satu kaum, semakin mudah mereka tersesat. Ini introspeksi diri buat kita umat Islam. Makanya penting sekali kita critical thinking. Dari mana kau tahu? Kena batasan, Dek. Ya, Unirifa kena pelanggaran. Nih, cocok itu. Bang Kesar, coba hadapi dulu si Petra ini nih. Ini lagi. Kenapa? Kenapa Petra? Mana si Uninya? Petra kau orang pintar. Uniripanya mana? Oh, bersih kali Petra, lagi ngapain kau? Kok nanya Uniripa? Aku mau jadi anak angkatnya. Yang ada aja, yang kau tanya sini, yang ada aja. Jadi aku biar disusui dia aku. Kan ajaran Muhammad banyak cerita. Udahlah jadi bidan, kan apa kurangnya kau udah jadi bidan kau? Susah kali hidupmu. Ya saya biar disusui dia. Kan ajaran Muhammad seperti itu kan. Kurang apa kau jadi bidan? Dan bapakmu itu kayak gitu setan kau anjing. Tak susui Yesus aja kau minta susui Yesus Petra. Kau kan kawin nanti sama Yesus. Coba kau baca Wahyu 19 nomor 7 itu. Marilah kita bersuka cita dan bersorak-sorai, ya kan?